Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Pertama, yang paling utama sekali, marilah kita ucapkan puji beserta syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Dia telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat untuk dapat menyelesaikan tugas mata kuliah taksonomi pengetahuan lanjutan. Perkenalkan, nama saya Nadiana Razu, NIM 20110500033. Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam. Dosen pengampu Ariska Octavia M. Hum. Di sini saya akan menyampaikan materi UDC, Universal Decimal Classification. UDC adalah satu skema klasifikasi yang digunakan di perpustakaan seperti bibliografi, dokumentasi, dan pelayanan informasi. Lebih dari 130 negara di seluruh dunia dan diterbitkan lebih dari 40 bahasa. Sistem UDC merupakan penyederhanaan dan pengeluasan sistem klasifikasi DDC yang disusun oleh British Standard Institution di bawah pengawasan International Federation for Documentation. Klasifikasi desimal universal adalah klasifikasi bibliografi dan perpustakaan, dikembangkan oleh Paul Bibliographer, Belgia Outlet, and Henry Fontaine pada abad ke-19. UDC menyediakan susunan yang sistematis dari semua cabang pengetahuan manusia, diatur sebagai sistem yang koheren, di mana bidang pengetahuannya saling terkait. UDC sebenarnya merupakan pengeluasan dari klasifikasi DDC. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1905 dengan nama Classification Decimal yang dikembangkan oleh FID, Federation International Documentation. UDC pembentukan notasinya menggunakan salah satu angka atau lebih. Klasifikasi ini mempunyai tabel tambahan yang berfungsi untuk menyatakan adanya hubungan antar subjek satu dengan yang lain, atau dengan aspek-aspek tertentu yang ada dalam pokok persoalan. Seterusnya, skema UDC yang berisikan prinsip organisasi, struktur hierarki UDC, struktur sintesis UDC, dan tabel UDC. Yang pertama, prinsip organisasi UDC. Organisasi pengetahuan dalam UDC adalah berbasis disiplin. Ini berarti bahwa konsep yang dimasukkan dan ditempatkan di bidang di mana mereka dipelajari. Fitur tertentu biasanya diimplementasikan dalam UDC dengan kembali menggunakan konsep yang sama dalam sebagai kombinasi dengan subjek utama. Kedua, struktur hierarki UDC. Fitur UDC yang paling inovatif berpengaruh adalah kemampuan untuk mengekspresikan pembelajaran, bukan hanya sederhana, namun hubungan antar subjek. Fasilitas ini ditambahkan ke struktur hierarkis, di mana pengetahuan dibagi menjadi 10 kelas. Maka masing-masing kelas dibagi menjadi bagian logis, masing-masing subdivisi kemudian dibagi lagi, dan seterusnya. Ketiga, struktur sintesis UDC. UDC adalah klasifikasi antologis dan sintesis. Hal ini memungkinkan kombinasi terbatas, atribut subjek, dan hubungan antar subjek untuk diungkapkan. Tabel UDC. Dalam Universal Decimal Classification, terdapat dua macam tabel yang akan digunakan, yakni pertama, tabel utama yang disebut dengan jadwal. Ini mengandung garis besar. Berbagai disiplin ilmu pengetahuan diatur dalam 10 kelas, dan hierarki dibagi seperti menjadi dalam struktur. Di atas, mereka dibagi menjadi 0 sampai 9. Kedua, tabel tambahan umum. Tabel ini
berisikan tanda-tanda tambahan umum dan tambahan umum. Tambahan umum yaitu tambahan bantu umum dan nomor bantu umum. Adapun beberapa tanda bantu umum. Pertama, tanda tambah yang disebut dengan koordinasi. Yang kedua, tanda garis miring yang berartikan berturut-turut. Yang ketiga, tanda titik dua yang berarti hubungan yang sederhana. Tanda titik dua ganda yang disebut dengan order thinking. Kelima, tanda kurung siku atau yang disebut dengan pengelompokan. Yang keenam, tanda bintang yang berartikan memperkenalkan notasi non-UDC. 7. Langsung spesifika abjad atau A-Z. Nomor bantu umum. Tanda sama dengan berartikan pembantu untuk bahasa. Tanda 0 berartikan pembantu untuk bentuk. Tanda 1 sampai 9 pembantu untuk tempat umum. Tanda sama dengan titik 3 berarti pembantu umum keturunan manusia, pengelompokan etnis dan kebangsaan. Tanda titik 3 yaitu pembantu untuk waktu. Membantu untuk waktu, pembuat berbagai isinya. Tanda 0.3 yaitu pembantu untuk karakteristik umum seperti bahan, hubungan, dan proses dan orang. Tanda 02 pembentuk properti umum. Tanda 03 pembentuk umum bahan. Tanda 04 pembentuk umum hubungan dan proses dan operasi. Tanda 05 pembentuk umum orang dan karakteristik pribadi. Selanjutnya, kelebihan UDC. Kelebihan UDC adalah mampu memberikan hubungan subjek daripada DDC. Kemampuan ini diperoleh dari penggunaan indikator faset atau simbol yang menandai bagian komponen sebuah nomor kelas. Kekurangan UDC. Yang pertama, agar skemanya lentur dan dapat menyesuaikan dengan berbagai keadaan, maka masing-masing perpustakaan perlu membuat aturan tertentu. Hal ini dilakukan agar dapat menghindari kekacauan dalam pemakaian skema. Yang kedua, kata universal. Dalam judul hanya mengacu kecakupan subjek, karena tidak pernah diletakkan aturan untuk pemakaiannya secara internasional. Akibatnya, penafsiran UDC sama banyaknya seperti pemakaiannya. Yang ketiga, indeks edisi ringkas kurang baik. Karena banyak memberikan notasi yang tidak terdaftar dalam bagan dan menghilangkan beberapa istilah yang terdapat pada bagan. Dan keunikan dalam penggunaan UDC. Yang pertama, notasinya menggunakan angka desimal murni indeks, memuat banyak subjek majemuk, karena skemanya sebagian besar enumeratif. Namun demikian, indeks tersebut disusun secara ekonomis dan jelas mencetaknya. Yang kedua, hierarkis. Ketiga, cukup terdapat mnemonik. Keempat, ekspresif. Yang kelima, dapat menggunakan dua notasi sekaligus untuk menggabungkan dua subjek. Dapat saya sampaikan tentang UDC, Universal Decimal Classification. Jika ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.